sebelumnya itu Prof, saya tertarik sekali dengan pembahasan Prof Nikmat tentang pasal 18B ayat 2 di mana negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dari pasal tersebut itu turunannya itu banyak. Ada undang-undang desa, ada undang-undang kehutanan. Nah, pada pokoknya di situ mensyaratkan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat itu harus melalui perda. Sementara kalau kita lihat bagi masyarakat hukum adat sebelum pembatalan perda provinsi atau pembatalan perda itu, maka korelasinya itu susah untuk mendapatkan pengakuan karena harus ada intensi dari Pemda untuk mengakui masyarakat hukum adat tersebut. Nah, ini kan juga berpotensi bahwa ada ketidakpastian hukum dari masyarakat hukum adat yang sebelum pembatalan perda. Nah, itu saya mau minta pendapat dari Prof Nikmat sendiri, bagaimana menanggapi hal itu? Memang saya pernah, karena kebetulan saya mengajar di Riau itu 7 tahun ya. Saya bilang ke teman-teman di Riau, kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Riau itu harus dipayungi dulu dengan perda. Kenapa? Supaya ada yang melindungi. Kalau kita menunggu Godot, gitu ya, menunggu Jakarta mau mengatur, itu lama gitu. Lebih baik tidak diatur. Kenapa? Bisa diambil setiap saat. Maka harus dipayungi dengan perda. Nanti kalau ada regulasi di tingkat pusat baru disesuaikan. Nah, akhirnya kemudian diatur dengan perda. Suku Baduy itu ketika Gus Dur menjadi presiden, itu datang ke Gus Dur minta dilindungi kami ini suku Baduy minta tolong kami dilindungi, Gus, katanya gitu. Nah, sejarah lahirnya perda suku Baduy itu karena mereka itu datang ke istana minta supaya Presiden Gus Dur melindungi. Berarti kan kekhawatiran masyarakat adat itu besar sekali loh, gitu ya. Nanti baca di bukunya Mas Yanca ya, Yanca Arizona itu. Bagaimana masyarakat adat ini digerus terus nih kekayaan adatnya, gitu kan. Nah, kemudian Gus Dur minta supaya masyarakat di sekitar suku Baduy itu tolong membuatkan perda untuk melindungi mereka. Gitu. Akhirnya perda tentang perlindungan untuk suku Baduy. Ada disertasinya. Beliau yang mengambil disertasi tentang suku Baduy itu dulu ngambil S3-nya di UII. Beliau mantan salah satu dirjen di Kominfo ya tentang suku Baduy itu ada perdanya. Nah, kemudian terkait dengan kalau dia dipayungi perda untuk melindungi masyarakat adat, kemudian perda itu sekarang sudah dibatalkan oleh MK bahwa pemerintah di atasnya tidak bisa membatalkan lagi, tapi harus ke MA. Justru menurut saya posisi masyarakat adat yang dipayungi dengan perda menjadi kuat karena intervensi pemerintah di atasnya itu nggak bisa lagi untuk mengambil membatalkan perda, harus dibawa ke Mahkamah Agung gitu. Tetapi persoalannya, apakah setiap daerah yang masih punya kesatuan masyarakat hukum adat itu mau memayunginya dalam bentuk perda, melindungi mereka dalam bentuk perda? Kan belum tentu ada yang mau. Ada disertasinya Putra Astomo ya di Undip. Putra Astomo itu meneliti, kalau nggak salah Mas Putra itu meneliti tentang masyarakat adat di Bali ya yang tidak mau mengambil alokasi dana desa karena tidak ingin diatur oleh pemerintah. Dia mengatur dirinya sendiri, masyarakat adat ini gitu. Jadi keunikan di daerah-daerah itu banyak ini. Kalau menurut saya, sementara misalnya perlindungannya dari pemerintah pusat itu belum terlalu kuat, ya daerahnya harusnya, DPRD-nya harusnya memperhatikan itu, kemudian dibuat perda untuk melindungi itu. Kalau di Riau itu mereka tiap bulan ada subsidi supaya masyarakat adat ini terus bisa berjalan. Gitu. Jangan hanya digunakan ketika pilkada, jangan digunakan hanya ketika pemilu. Tapi juga dirawat supaya budaya mereka itu tetap dilestarikan, gitu ya. Supaya kalau bahasanya konstitusi tadi itu sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat, gitu kan. Nah, jadi kalau saya condong pada dia harus dilindungi dalam bentuk payung hukumnya di tingkat daerah ya perda. Nah, sayangnya kemudian ada beberapa penelitian yang saya bimbing ya, tesis anak-anak MKN. Dia meneliti di Sorong, mahasiswa ini.
dia melihat justru tanah-tanah ulayat itu diambil oleh pemerintah daerahnya, terus dikasihkan ke perusahaan swasta, eksploitasi tambang menjadi sumber minyak ternyata di situ itu. Terus masyarakat adatnya dapat apa ini gitu. Nah ini kemudian ditulis dalam tesis ya, terus dia mengatakan harusnya mereka kan dilindungi, setidaknya dapat katakanlah bagi hasil dari kekayaan minyak yang ada di daerahnya itu mereka dapat dong gitu. Tapi dia kemudian kayak ditukar guling ke tempat lain, tetapi dia nggak dapat penghasilan minyaknya gitu. Nah setelah kalau sekarang ini trennya ke kelapa sawit gitu. Di UI juga menguji yang di UGM, teman-teman meneliti di daerahnya masing-masing itu unik gitu. Jadi masyarakat ada di Papua itu dipaksa menanam kelapa sawit yang dia nggak punya tradisi itu gitu kan, sehingga semuanya pendatang yang berkuasa akhirnya, karena dia menjadi penonton aja gitu. Nah ini kan kearifan lokal yang harusnya muncul dari penguasa di tingkat lokalnya melindungi masyarakatnya, itu harusnya ada. Belum lagi teman-teman yang di dekatnya PT Newman itu ya, itu apa dapatnya mereka di daerahnya itu, yang masyarakat di daerahnya. Maka ada satu, kalau nggak salah kemarin Menteri sudah mengatakan begini, pemerintah sudah mulai mempertimbangkan akan mengubah undang-undang perimbangan keuangan karena saya mengatakan itu teori yang pernah disampaikan oleh mahasiswa saya, mengatakan tuh ada teori ternyata teori kaitannya gini, kutukan sumber daya alam katanya gitu. Masa ada teori namanya teori kutukan sumber daya alam gitu. Maksudnya begini Bu, saya ikut di ekonomi katanya gitu. Daerah penghasil tambang itu sangat resisten untuk terkena polusi udara, polusi air, polusi tanah. Tetapi daerah sekitar penghasil tidak kena polusinya, tapi dia dapat pembagiannya. Nanti baca tuh undang-undang perimbangan. Daerah penghasil dapat 12 gitu ya. Daerah sekitar penghasil dapat 6% misalnya. Tapi kan nggak kena polusi, makanya daerah penghasil itu pasti lebih hancur daripada daerah sekitarnya. Sekitarnya itu makmur, nggak kena polusi, tetapi daerah penghasil itu pasti rusak airnya, rusak tanahnya, rusak udaranya. Nah ini yang harusnya di undang-undang perimbangan itu dikalkulasi menjadi unsur yang lain untuk tambahan, supaya apa? Antisipasi terhadap polusi-polusi itu harus ada anggarannya bagi daerah penghasil, harusnya begitu gitu.